الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insya-Allah. Di pembahasan kita yang lalu kita sudah membahas dalam beberapa pertemuan tentang anjuran untuk merapikan saf, menyambung saf, mengisi saf yang depan, lalu mengisi saf yang kosong, dan semua itu mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung bab berikutnya, yaitu at-targhib fi at-ta'min khalf al-imam wa fi ad-du'a wa ma yaquluhu fi al-i'tidal wal istiftah. Ini anjuran untuk mengucapkan amin di belakang imam, juga anjuran untuk membaca doa ketika i'tidal dan ketika istiftah. Ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang kemuliaan-kemuliaan ini. Jadi terlalu banyak kelebihan orang-orang yang beriman. Ada amalan-amalan yang sederhana tapi membuat mereka bisa membuka pintu surga, dan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang berilmu dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah mengucapkan amin setelah bacaan waladdallin. Dan ini berdasarkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. Kata Rasulullah di awal hadis, apabila imam telah sampai pada kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu, maka ucapkanlah, kata Rasulullah, yaitu kalimat amin. فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. Orang-orang yang mengucapkan amin setelah Al-Fatihah dan dalam keadaan salat berjamaah, maka kalau aminnya bersamaan dengan aminnya para malaikat, diampunkan segala dosa-dosa yang telah berlalu. Hadis dengan derajat yang sahih, hadis Bukhari Muslim. Ditambahkan dalam hadis riwayat Bukhari yang lain, iza qala ahadukum amin, apabila di antara kalian mengucapkan amin, maksudnya setelah Al-Fatihah, wa qalatil malaikatu fis sama', lalu malaikat berkata di langit, amin. Dan
Jadi siapa yang berimam mengucapkan amin bersama makmum, di saat itu ternyata malaikat pun mengucapkan amin. Fawaqafat ihdahumal ukhra, ketika berbarengan antara aminnya yang di bumi dengan amin yang di langit, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampunkanlah dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari dengan derajat yang sahih. Dalam riwayat An-Nasa'i, wa iza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ketika seseorang sudah mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin, ucapkanlah amin, kata Rasulullah. Fa innahu man wafaqa kalamuhu kalamal malaikah, barang siapa yang bersamaan aminnya dengan aminnya para malaikat, ghufira liman fil masjid, diampunkan semua dosa-dosa orang yang salat di masjid itu. Jadi ini beberapa hadis yang pertama yang menyebutkan tentang kemuliaan orang-orang yang mengucapkan amin. Jadi kita lihat dari syarah hadisnya, maka ini terjadi di saat seseorang salat berjamaah. Jadi berjamaah itu dipenuhi dengan rahmat, dipenuhi dengan keberkahan, sampai-sampai ucapan-ucapan yang pendek pun diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi mengisyaratkan antara imam dan makmum ini terjadi pada salat berjamaah. Ini mulianya orang yang salat berjamaah. Kemudian ucapan amin itu hukumnya sunnah, maka dianjurkan untuk mengucapkan, bukan bahagian daripada Al-Fatihah. Al-Fatihah itu hitungannya 7 ayat, tidak termasuk amin. Dalam pandangan jumhur ulama kecuali mazhab Hanafi, bismillah termasuk Al-Fatihah. Namun mereka nanti berbeza pendapat tentang apakah bismillah dikeraskan bacaannya atau disirkan bacaannya. Itu yang terjadi khilaf. Jadi jumhur ulama menyebutkan bismillah termasuk Al-Fatihah. Amin itu tidak termasuk Al-Fatihah. Jadi kalau pertanyaan sederhana, setelah Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim, seandainya ada makmum yang dengar, ada makmum yang tidak sadar lalu tidak mengucapkan amin, apakah sah salatnya? Jawabannya sah, karena itu tidak termasuk Al-Fatihah. Tapi kalau satu huruf tertinggal dari Al-Fatihah, batal salatnya. Karena amin bukan bahagian dari Al-Fatihah, maka tidak batal. Namun apa? Dia merugi. Kenapa merugi? Karena hanya dengan mengucapkan amin maka dia mendapatkan pahala yang banyak. Amin itu termasuk isim fi'il yang bermakna istajib. Ya Allah, kabulkanlah. Ya Allah, perkenankanlah. Ternyata bukan kita saja yang memohon semoga doa kita dalam Al-Fatihah diperkenankan, tapi malaikat pun memohonnya. Jadi kita ini dalam Al-Fatihah itu ada hadis yang menyebutkan bahawa Allah menjawab Al-Fatihah kita. Allah kabulkan bagi orang-orang yang salatnya khusyuk. Jadi 3 ayat pertama puji-pujian kepada Allah. Kemudian ayat yang di tengah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu antara kita dengan Allah. Kita sebagai penyembah
Allah sebagai yang disembah. Lalu kalimat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini maksud jalan yang lurus bukan bermakna kita hari ini tersesat, karena orang-orang di luar Islam memakai jurus ini untuk mengatakan orang Islam itu tersesat. Setiap waktu disuruh ucapkan, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi pemahaman mereka kita tersesat, jadi mohon jalan yang lurus. Ini ihdinas siratal mustaqim ini maksudnya adalah berilah kami petunjuk, jangan sampai mengikuti jalan orang yang tersesat, tapi bimbinglah kami tetap berada di jalan orang yang engkau beri nikmat. Nikmat apa ini? Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat surga. Siapa mereka? Minan nabiyyin. Nanti dalam ayat yang lain disebutkan orang-orang yang membawa jalan yang lurus itu adalah an-nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, yang membenarkan semua yang datang dari Allah, was-syuhada, orang-orang yang syahid, was-salihin, orang-orang yang saleh. Itu orang-orang yang kita boleh jadikan pegangan. Orang-orang saleh ini termasuklah di dalamnya ulama-ulama yang saleh, teman-teman yang saleh. Yang namanya saleh beramal sesuai dengan petunjuk syariat. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim terus sampai ghairil maghdub, artinya jangan engkau beri kami jalan orang-orang yang engkau murkai dan orang-orang yang tersesat, yaitu Yahudi dan Nasrani. Di ujung itu disunnahkan mengucapkan amin. Amin ini diucapkan bukan menunggu imam terlebih dahulu. Amin itu diucapkan berbarengan dengan imam. Jadi bukan nunggu imam amin baru kita mulai amin, tidak. Berbarengan dengan imam. Jadi dalam solat itu yang lain itu disuruh tunggu imam, tidak boleh berbarengan. Jangan berbarengan dengan imam, disuruh tunggu imam. Itu sunnahnya. Imam Allahu Akbar, selesai kalimat bar, baru kita bergerak melakukan gerakan imam. Sampai salam, imam Assalamualaikum warahmatullah, lalu ke kiri Assalamualaikum warahmatullah, baru kita ucapkan salam. Imam sujud, tunggu dulu imam sampai sujud sempurna ke bawah, baru kita sujud. Imam rukuk juga begitu, imam i'tidal juga begitu. Tetapi pada kalimah amin itu tidak disuruh tunggu, berbarengan dengan imam. Dalam kitab-kitab fikih, bagaimana kalau imamnya tiba-tiba tersendat? Imam setelah mengucapkan waladdallin, lalu imam tersendat, itu aminnya enggak keluar, tercekik atau imamnya lupa, misal contohnya, tetap para ulama mengatakan tetap makmum mengucapkan amin. Tidak peduli imam ucap tidak ucap, tetap amin. Amin itu yang benar ucapannya alif 2 harakat. Min itu kalau dalam tajwid termasuk mad arid disukun, jadi bisa sampai 5 atau 6 harakat. Jadi panjang a cukup 2, a min. Jadi jangan a nya panjang sampai 6 harakat, minnya tidak panjang, amin. Itu salah. Itu artinya amankanlah ya Allah. Oh, ada yang mengucapkan a-nya tidak panjang sama sekali, amin. Itu pun salah. Itu artinya orang-orang yang amanah, al-amin. Jadi yang benar itu a 2 harakat, min boleh panjang. Jadi apakah harus berteriak ucapkannya? Tidak disuruh berteriak, tapi disuruh besarkan, jaharkan. Jadi tidak disuruh seperti anak-anak selama ini, begitu waladdallin
Anak-anak kan yang paling semangat. Langsung bertuh masjid di tangan anak-anak. Kuat sekali aminnya. Semangat anak-anak kalau ucapkan amin, semangat sekali. Tapi bersuara. Jadi jangan bibir bergerak enggak ada suaranya. Yang dimaksud amin di sini dijaharkan, disuruh jaharkan. Jadi jemaah melaka Allah, apa kemuliaan orang-orang yang mengucapkan amin? Ternyata doa dalam Al-Fatihah itu pun diaminkan oleh para malaikat, dan ketika berbarengan amin kita dengan aminnya malaikat, maka diampunkanlah dosa-dosa kita yang telah berlalu. Jadi dosa-dosa yang lewat itu diampunkan Allah hanya dengan amin. Namun perlu jadi catatan, yang dimaksud di sini adalah dosa kecil. Jadi enggak diampunkan dosa berzina, tidak diampunkan dosa pernah main game judi online, lalu salat ucapkan amin, lalu dah diampunkan yang pagi, yang malam main lagi, tidak. Tidak diampunkan dosa riba, tidak. Itu dosa kecil yang diampunkan. Jadi kita tersilap-silap dalam hidup ni. Hati kita kadang-kadang penuh dengan suudzon. Ada sedikit kesalahan-kesalahan yang terjadi, ada sentuhan-sentuhan tangan berdosa, mata terpandang sekali-sekali tempat dosa, itu diampunkan. Jadi banyak sekali proses pengampunan dosa. Jadi pahala terindah itu adalah ketika diampunkan dosa. Kenapa begitu? Karena yang menjegal kita masuk ke surga adalah dosa. Ketika dosa diampunkan terus-terusan, tertinggallah pahala. Di saat itu sekecil-kecilnya pahala pun bisa membuat kita surga. Makanya Allah sayang pada kita. Apapun cerita, asal orang itu salat, dosa-dosa kecilnya terampunkan. Dengan zikir terampunkan, dengan sujud terampunkan. Ini sayangnya Allah pada orang yang salat. Salah satunya adalah mereka yang mengucapkan amin. Dalam hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ma hasadtukumul yahud ala syai'in ma hasadtukum ala salam wa ta'min. Orang Yahudi itu kata Rasulullah, tidak ada yang mereka hasad dari orang Islam kecuali pada dua perkara. Ini dalam hadis ini, yaitu pada kalimat amin dan pada kalimat salam. Orang Yahudi tidak ada dalam syariat mereka tentang amin. Kita disyariatkan amin. Artinya syariat versi Allah, bukan buat sendiri. Dan kita dengan amin diampunkan dosa. Mereka tidak mudah diampunkan dosa. Ini orang-orang Yahudi. Jadi kejadian pada Yahudi ini dari dulu mereka di dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. Karena keras kepalanya mereka. Mereka pernah menolak untuk taat pada Nabi Musa alaihi salam. Apa yang Allah berikan kepada mereka? Allah sesatkan mereka di padang pasir. 40 tahun tidak ada jalan keluar, hidup di tengah padang pasir. Dalam sejarah mereka pernah diubah oleh Allah menjadi al-qiradata wal khanazir, yaitu menjadi kera dan babi. Ini banyak tafsirannya. Ada yang mengatakan benar-benar jadi kera dan babi, ada yang mengatakan sifat mereka dirubah menjadi seperti sifat kera dan babi. Jadi Yahudi itu dalam laknat Allah. Orang Islam tidak ada hadis yang melaknat dari Allah terhadap orang Islam, tidak ada. Kalau Nasrani ada dalil-dalil yang menyebutkan mereka tersesat. Allah laknat Yahudi dan Nasrani. Tapi Islam, dosa orang Islam tidak sampai dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya seperti laknat terhadap Yahudi dan Nasrani, tidak. Mereka cemburu. Orang Islam dengan amin saja bisa diampunkan dosa, dan mereka tidak punya itu. Lalu mereka juga hasad kepada kalimat assalam. Kita ini ketika bertemu terucap assalamualaikum,
maka doa malaikat disesuaikan dengan doa kita. Itu kan memberi keselamatan. Jadi orang memberi salam itu apa? Itu sebenarnya sedang mendoakan saudaranya, dan itu menjadi kebiasaan mulut kita. Keselamatan bagimu, keselamatan bagimu, diaminkan oleh malaikat. Makanya kita ini kalau sering bertemu dengan saudara, senyum, salam, kita tidak sadar selama ini kita hidup dalam keadaan terbimbing oleh kalimah-kalimah itu. Jadi kita selalu dalam hidup semua yang kita miliki, masalah yang kita punya, kerisauan hidup, selesai satu persatu, selesai satu persatu. Artinya kalaupun Allah beri musibah, kita diberi kekuatan untuk bersabar. Ini akibat daripada apa? Doa-doa sesama. Makanya banyak sekali kemuliaan yang Allah beri hanya dengan salam saja, banyak sekali. Apalagi sampai berjabat tangan. Apa kata Rasulullah? Orang yang berjabat tangan sesama mukmin, berguguranlah dosa sampai terlepas dua tangan itu. Yang berjabat tangan, berguguranlah dosa sampai terlepas tangan itu. Maka sunnah hukumnya Assalamualaikum lalu jabat tangan. Jemaah melakukan Allah, Yahudi tidak punya itu. Yahudi ketika bertemu itu menganggukkan kepalanya. Jadi ketika bertemu bersama mereka, dia menganggukkan kepalanya. Makanya kita ketika bertemu itu tidak baik kalau hanya memberi isyarat. Jadi karena ada orang yang kadang-kadang cuma angguk oleh saja. Ketika bertemu angguk begini saja, tidak ada salam, itu tidak baik. Bahkan ada yang mengangkat tangannya. Jadi kalau ketemu begini saja, tidak ada salam, itu tidak baik. Itu bukan gaya agama kita. Agama kita kalau ketemu tetap salam. Namun Ibnu Mas'ud pernah mengatakan nanti di akhir zaman tanda-tanda akan terjadi kiamat. Artinya ini sudah akhir zaman. Orang hanya memberi salam kepada yang dia kenal saja. Terbukti Pak sekarang kita kan hanya memberi salam kepada yang pernah kita lihat di masjid. Kalau di pasar kita jalan atau dimanapun, itu yang kita tidak kenal, padahal kita tahu dia Islam, tapi kita tidak kenal, kita tidak beri salam. Sesama rombongan umrah, sesama rombongan haji, kita tidak beri salam karena merasa, kenapa? Saya nggak kenal. Bahkan anehnya ketika kita beri salam kepada orang yang tidak kita kenal, orang itu malah bertanya, "Soroh," kata dia, "ini siapa ya?" kata dia. Jadi dia merasa asing diberi salam. Padahal dulu di zaman Nabi, salam itu kenal tak kenal tetap salam. Asal yakin itu orang Islam, tetap salam. Dan inilah kekuatan persatuannya orang Islam dengan salam. Baik. Kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zukirat indahul yahud. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitakan tentang orang-orang Yahud, faqal, Rasulullah memberi kabar, innahum lam yahsuduna ala syai'in kama hasaduna ala al-jum'ah allati hadana Allah laha wa dhallu anha. Tahukah kalian, kata Rasulullah, itu orang-orang Yahudi itu, mereka tidak ada hasad kepada kita kecuali dalam beberapa perkara. Dalam hadis ini, yang pertama, mereka cemburu pada kita karena kita telah menegakkan Jumaat. Kita taat pada hari yang Allah tetapkan untuk kita. Kita kan sampai hari ini taat, yaitu merayakan Jumaat. Dulu mereka pernah ditawarkan Allah hari Sabat. Yahudi itu hari Sabtu, hari raya mereka. Lalu untuk Nasrani hari Ahad. Dua-duanya ingkar, tidak taat. Tidak taat. Arti tidak taat, dulu mereka tidak taat. Hari Sabtu mereka tidak ibadah. Dulu Nasrani hari Ahad tidak ibadah. Kemudian muncul hari ini setelah tersesat dalam kitabnya, baru mereka merayakannya kembali setelah tersesat.
Kita dari dulu hari Jumaat kita taat sampai hari ini, memuliakan Jumaat, maka disebut dengan hari besarnya orang Islam, aidnya orang Islam dalam seminggu itu hari Jumaat. Nah, mereka cemburu pada kita hari ini. Kemudian kata Rasulullah, wa 'alal qiblah allati hadana Allahu laha wa dhallu anha. Mereka juga cemburu pada kita, yaitu pada kiblat yang mereka dulu mengejek-ngejek orang Islam, karena dulu awal kiblatnya orang Islam sama-sama ke Masjidil Aqsa, tapi kemudian kita dipindahkan ke kiblah, yaitu dipindahkan ke Kaabah, dan mereka hari ini tidak berkiblat. Kita tetap taat dalam kiblat kita. Itu membuat mereka hasad. Dan yang ketiga, wa ala qaulina khalfal imam amin. Mereka juga cemburu karena kita diizinkan oleh Allah mengucapkan amin, atau disuruh oleh Allah mengucapkan amin di belakang imam. Artinya berbagai ampunan Allah berikan kepada mereka yang mengucapkan amin. Ini baru kelebihan pertama, Pak. Lalu kelebihan yang lain, orang-orang yang salat itu ketika dia mengucapkan kalimat iftitah. Iftitah itu kalimat pembuka sebelum Al-Fatihah. Ini juga punya kelebihan yang lain. Jadi kalimat sederhana, tapi Masya Allah, Allah beri kelebihan yang banyak. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala, bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iz qala rajulun minal qaum, di belakang Nabi ada yang membaca iftitah. Kebetulan suaranya besar. Dulu awal-awal salat, orang salat dengan berbagai paham. Awal-awal turunnya syariat salat kan diperbaiki Allah sedikit-sedikit. Dulu awal salat orang bicara sebelum dilarang bicara. Dulu orang waktu salat suaranya besar, ketika salat suaranya besar-besar, semua makmum pun besar-besar, sebelum dilarang Allah. Nah, kemudian sedikit-sedikit diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam suatu salat ada sahabat yang membaca dengan suara besar, yaitu Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Segala puji bagi Allah yang maha besar, lalu kemudian segala puji yang banyak. Jadi setelah mengucapkan Allah maha besar, pujian bagi Allah yang banyak. Wa subhanallah bukrata wa asila, maha suci Allah di pagi dan sore. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selesai salat Rasulullah mengatakan, manil qail kalimata kaza wa kaza, siapa tadi yang mengucapkan Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukrata wa asila, siapa? Kata Rasulullah. Faqala rajulun minal qaum, lalu ada seorang yang mengatakan, ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Faqal, Rasulullah mengatakan, ajibtu laha, sungguh aku takjub dengan kalimah-kalimah itu. Futihat laha abwabus sama, ketika engkau mengucapkan kalimat itu dibukalah pintu-pintu langit. Qala Ibnu Umar, begitu aku tahu Rasulullah mengatakan tentang dibuka pintu langit bagi yang mengucapkan Allahu akbaru kabira, fama taraktuhunna munzu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu zalik. Semenjak itu aku tidak pernah lagi meninggalkan kalimah Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, ini hadis riwayat Muslim dengan derajat yang sahih. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang selama ini belum tahu dari mana asal usul kalimat Allahu akbaru kabira, itu kalimah itu disetujui oleh Nabi, tapi redaksinya bukan dari Nabi, tapi redaksinya dari salah seorang makmum di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Arab itu ketika memuji pintar mengatur kalimat.
ketika memuji-muji Allah, pintar mengatur kalimat. Kenapa mereka pintar mengatur kalimat? Orang Arab itu terkenal sebagai pembuat syair. Makanya Al-Quran diturunkan dalam bentuk syair untuk mengalahkan kebanggaan orang Arab. Orang Arab tu dari dulu sukanya bersyair-syair. Sama seperti orang Melayu hari ini pintarnya berpantun-pantun, keluar tu pantun, keluar terus-terusan ya, pantun. Itu kita heran, kok bisa diatur kalimat terus-terusan. Itu enggak ada teksnya kadang-kadang. Begitulah kemampuan orang Arab dulu, bersyair-syair. Nanti setiap setahun sekali itu ada lomba membuat syair. 7 pemenang ditempelkan syairnya di dinding Kaabah. Kenapa di dinding Kaabah ditempelkan syair para pemenang? Atau nanti dalam sejarah disebut sab'ul mu'allaqat, ditempel di dinding Kaabah, karena mereka ingin memamerkan kepada orang yang datang berziarah. Dulu diziarahi Kaabah itu, namun belum turun syariat haji. Diziarahi untuk mengenang Nabi Allah Ibrahim dan anaknya Ismail. Itu semua baca syair pemenang nomor 1, syairnya ini, keindahan bahasanya, subhanallah. Itu kebanggaan Arab. Makanya bagi orang Arab ketika memuji Allah, dia pakai kalimat yang indah, Allahu Akbaru kabira, Allah yang maha besar, tiada yang besar selain daripadanya ya. Itu diatur begitu saja. Nabi takjub. Itu redaksinya bukan dari Nabi. Makanya kita ini kalau salat, silahkan baca itu. Itu hadis pada terputus pada kalimat wa asila. Itu hadis riwayat Muslim. Kalau kita gabungkan 2 hadis, Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira subhanallah bukratan wa asila, kemudian baru wajjahtu, itu hadis yang berbeda. Jadi kita menggabungkan 2 hadis dalam iftitah, bolehkah? Boleh. Bahkan Imam Nawawi dalam kitab Majmu' menyebutkan kalau bisa gabungkan semua kalimat-kalimat iftitah Nabi, gabungkan. Kalau bisa seandainya hafal, karena doa iftitah itu banyak, tidak 1-2, ada 12 hadis yang menyebutkan Nabi berbagai kalimat dia pernah ucapkan dalam doa iftitah. Salah satu yang paling hebat adalah kalimat ini. Makanya misal kita kalau singkat waktu salat, ni imam kita datang bukan masbuk tapi terlambat. Beda antara masbuk dengan terlambat. Masbuk tu orang yang tidak sempat lagi membaca Al-Fatihah, imam sudah hampir di ujung salat, di ujung berdiri salat, itu masbuk. Tapi ada orang yang terlambat tapi masih banyak waktu bersama imam, itu tidak disebut masbuk. Masbuk itu enggak sempat membaca Al-Fatihah, maka disuruh hilangkan Al-Fatihah, langsung rukuk. Jangan baca Al-Fatihah lagi. Nanti kalau enggak rukuk bersama imam, malah enggak dapat rakaat. Nah, jadi kita yang datang terlambat, imam sedang baca Alhamdulillah, itu jangan perlama iftitah kita. Misal imam sudah mulai masuk Alhamdulillah Al-Fatihah, itu kita jangan habiskan semuanya sampai wa ana minal muslimin, tidak perlu lagi. Ambil saja kalimat yang pendek ini. Apa fungsinya? Nabi telah menyebutkan kalau kalimat itu dibaca, terbukalah pintu langit. Maksud terbuka pintu langit apa? Kita didoakan oleh para malaikat, dan di dalam doa, di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang membaca kalimat ini. Yang terakhir yaitu kelebihan orang yang membaca kalimah setelah sami Allahu liman hamidah. Berdasarkan hadis Rifa'ah bin Rafi' Az-Zurqa radhiyallahu anhu qala kunna nusalli wara'an nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'a ra'sahu min ar-raq'ah, ketika Rasulullah bangkit dari rukuk, iaitu i'tidal, qala sami Allahu liman hamidah, Nabi mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Qala rajulun min waraihi, lalu ada seorang sahabat berkata di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kata sahabat ni,
Jadi bacaan i'tidal dia setelah sami Allah, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran, ya Allah, kepadamu lah segala puji, hamdan katsiran, pujian yang banyak, tayyiban, yang baik, mubarakan, yang engkau berkahi ya Allah, fih, di dalamnya. Itu bacaannya. Karena bacaan i'tidal pun ada beberapa versi yang sering kita baca, itu pun bagus. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi, itu pun dahsyat. Jadi kita minta segala puji yang ada di langit dan di bumi. Seandainya ada lagi di luar langit dan bumi ya Allah, maka sepenuh itu lagi kami memujimu ya Allah. Itu pun bagus. Kali ini ingin dikatakan tentang ada redaksi dari sahabat yang mengucapkan kalimah yang mungkin bagi kita agak terasa asing untuk kita ucapkan. Falamma insarafa, ketika selesai salat, qal, lalu Rasulullah berkata, manil mutakallim, siapa tadi yang mengucapkan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi? Qal ana ya Rasulullah, sahabat menjawab, aku ya Rasulullah. Faqal, Rasulullah berkata, raaitu bid'atan wa salasina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Ketika engkau mengucapkan kalimah itu, aku melihat lebih daripada 30 malaikat berlomba-lomba untuk mencatat kalimat itu lalu menaikkannya ke hadapan Allah. Jadi malaikat senang sekali mendengarkan kalimah itu sehingga mereka berlomba-lomba untuk segera mencatat dan ingin lapor ke Allah, ya Allah, ada hambamu memujimu dengan kalimat yang dahsyat ya Allah. Jadi Bapak Ibu sekali-sekali, rubah dari mil'us samawati, misal waktu salat subuhnya, salat wajibnya baca mil'us samawati, waktu salat sunnahnya qabliyah dan ba'diyah baca hamdan katsiran tayyiban. Jadi kita dapatkan semua kelebihan, dan itu bacaan sunnah, tidak mengapa untuk diubah-ubah. Nah, kita bawa. Makanya inilah kelebihan orang-orang yang salat lalu mengucapkan kalimah-kalimah yang baik. Maka orang-orang yang salat itu insya-Allah dalam tuntunan Allah sampai dibuka pintu surga untuk mereka.